rasa hormat kepada Bapak Menteri Riset dan Teknologi yang dalam hal ini diwakili Bapak Profesor Dr. Ismunandar. Kemudian kami hormati Ketua Asosiasi Big Data Indonesia dan Artificial Intelligence, Dr. Rudi Rusdian. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, termasuk tamu-tamu dari Kedutaan Amerika. Dan pada kesempatan ini, pertama saya selaku Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menyampaikan terima kasih Pak atas acara ini dan kami boleh diundang. Secara umum, saya ingin menjelaskan sebenarnya Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia ini baru dan mungkin yang paling bungsu di dalam badan atau lembaga yang ada di Republik Indonesia, karena baru berdasarkan Perpres tahun 2017 dibentuk. Kemudian kita mulai membangun secara resmi sebenarnya sesuai anggaran yang ada mulai tahun 2019. Jadi kita memang masih muda dan tentu acara ini juga sebagai masukan yang luar biasa untuk kami, karena apapun data itu adalah bagian yang harus diamankan oleh negara. Dalam hal ini menjadi salah satu tugas pokok dari Badan Siber dan Sandi Negara. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu kita mengetahui dan Bapak Ibu mungkin lebih tahu dari saya, Ruang Siber Indonesia itu terbentuk karena adanya sistem elektronik yang terhubung dengan internet. Kira-kira begitulah yang membentuk Ruang Siber. Dan Ruang Siber Indonesia itu gambarannya seperti ini, jalurnya. Kemudian kita mengetahui juga ada infrastruktur palaparing dan ribuan tower yang membangun yang membentuk Ruang Siber Indonesia. Kemudian adanya sekian juta handphone, kalau seharian mungkin hitungan kita terakhir 355 juta smartphone. Kemudian semua kementerian, lembaga juga menggunakan bergabung atau berinteraksi di Ruang Siber Indonesia. Kemudian kalau ditinjau dari sisi ekonomi, hasil data tahun 2019, proses bisnis yang ada di Ruang Siber Indonesia dari ekonomi digital itu hampir lebih kurang 40 miliar US dollar. Jadi dari sisi ekonomi. Kemudian memang sudah ada 11 infrastruktur yang kalau mungkin kita ketahui selama ini disebut objek vital nasional. Objek vital nasional adalah objek yang memang harus dilindungi oleh negara. Tapi tidak otomatis objek vital nasional menjadi objek infrastruktur kritikal kalau dia tidak menggunakan internet atau tidak tersambung dengan internet. Jadi 11 ini menjadi juga tugas pokok kita untuk mengamankan. Di ruang cyber ini ada proses bisnis untuk kesejahteraan, tapi juga ada ancaman yang akan datang dari ruang siber. Sehingga memang itu adalah tugas negara untuk melindungi ruang siber Indonesia. Kemudian kita mengetahui bahwa di tahun 2019 ada 296 juta serangan siber ke Indonesia. Ini berdasarkan monitor kita. Kita sudah mempunyai sekarang di Ragunan untuk memonitor ini. National Security Operation Center kita sudah mulai. Kemudian juga ini tahun 2017 kita mengetahui, saya rasa secara umum kita juga ada serangan, khususnya yang kena waktu itu Darmais dan Rumah Sakit Harapan kita. Kemudian dari sisi ancaman yang menjadi perhatian pokok juga dari Badan Siber dan Sandi Negara adalah terutama untuk keamanan infrastruktur ini, tapi juga ada yang kita katakan non-fisik yang bisa mempengaruhi hati dan pikiran masyarakat. Lanjut, ini contoh bagaimana ruang siber itu menjadi salah satu media di dalam suatu katakanlah peperangan cyber atau perang informasi yang menggunakan ruang siber. Sebenarnya tidak ada salahnya, tidak ada masalah dengan teknologinya, tapi apapun semua, the man behind the gun, atau katakanlah ruang siber itu dan teknologi itu digunakan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau kemauan dari si penyerang. Dalam hal ini yang kita kategorikan dari sasaran atau serangan terhadap
STOM ini adalah singkatan dari emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan bahkan motivasi. Bahkan kalau kita lihat ada orang sampai mau bunuh diri atau bom bunuh diri, sebenarnya tidak ujuk-ujuk, ada proses di situ. Tapi saya katakan, kehadiran dari teknologi ini menambah masifnya proses tersebut. Katakanlah dalam rangka merubah emosi, sikap, tingkah laku orang, sehingga dia bisa, contohnya seperti ini. Atau bahkan dia, saya katakan tadi, bisa dia mau, karena informasi yang masuk terus, didoktrin terus, dia mau melaksanakan bom bunuh diri. Ini menjadi ancaman. Jadi saya katakan tadi, ruang siber itu, dia memberikan peluang untuk kesejahteraan, tapi juga menjadi salah satu sumber ancaman bagi keselamatan bangsa dan negara. Saya ingin sedikit, mungkin kalau Ibu Bapak mungkin lebih tahulah dari saya, kira-kira gambaran bagaimana sih ilustrasi serangan siber terhadap infrastruktur kritis nasional. Ini sebagai hanya ilustrasi yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Ibu Bapak sekalian saya hormati, saya rasa ini sudah serangan-serangan sejenis ini sudah kita ketahui beberapa kali terjadi akhir-akhir ini di beberapa negara. Bahkan dulu Estonia itu hampir lumpuh juga karena serangan siber. Dan untuk memonitor ini, kemungkinan ancaman seperti ini, sekarang Badan Siber dan Sandi Negara sudah mempunyai sarana untuk itu yang ada di tempat kita. Jadi sebenarnya ini juga dialami oleh berbagai negara. Situasi ini juga kita alami. Kenapa? Sekarang ada dunia baru yang kita sebut ruang siber. Di situ ada proses hidup dan kehidupan manusia, di situ ada proses hukum, di situ ada proses macam-macam transaksi ekonomi, dan saya katakan tadi juga ada ancaman. Tapi pertanyaannya, atau ketertinggalan di mana? Terutama aturan perundang-undangan yang ada. Tapi kita sebenarnya sudah ada yang sangat mendasar untuk mengatur ini. Luar biasa, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ketika itu dibuat, tidak pernah terpikir akan ada dunia yang mungkin berpikir waktu itu masih darat, laut, udara, mungkin angkasa ya. Tapi sudah diwadahi di pembukaan paragraf keempat, yaitu negara ini harus hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia di tumpah darah Indonesia. Berarti darat, laut, udara, nanti mungkin kita mampu angkasa, dan siber tentunya. Kemudian memajukan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, melindungi seluruh rakyat Indonesia, baik yang di darat, laut, udara, maupun ruang siber. Kemudian memajukan ekonomi digital yang tadi kita inginkan. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dari ruang siber, proses pendidikan, pengajaran, sudah kita ketahui melalui internet. Kemudian ikut kita beberapa negara itu sudah ada diplomasinya atau duta besar sibernya. Itu beberapa negara sudah datang ke kita, datang duta besar. Oh, ternyata duta besar atau katakanlah di bidang siber. Nah, inilah situasinya yang memang kita harus kira. Kemudian untuk itu kita terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi tahun 2017. Bayangkan 70-an tahun kita. Baru tahun 2017, ketika kepemimpinan Pak Presiden Jokowi, beliau mengeluarkan perpres untuk mendirikan Badan Siber dan Sandi Negara untuk melindungi rakyat Indonesia di ruang siber. Seperti yang menjabarkan dari apa yang menjadi tujuan negara kita. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan yang terlihat di sini, perpresnya ini, kemudian tugasnya dalam melaksanakan keamanan siber, kemudian fungsi
seperti yang ada di sini, ya, semuanya sudah kita susun dan memang ini kita sedang berproses untuk itu. Tapi tugas-tugas ini sudah dan sedang dan tetap akan kita kembangkan ke depan sehingga benar-benar tugas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu program Badan Siber dan Sandi Negara seperti yang kita lihat di sini, kita sudah membangun National Security Operation Center dan ini sudah ada dan bisa monitor dengan harapan nanti memang kita harus berkolaborasi. Kata kunci kolaborasi. Badan Siber dan Sandi Negara ini harus bekerja sama dengan semua pihak yang terkait dan dalam hal ini misalnya kita sudah dengan APJI kemudian juga melaksanakan kampanye-kampanye dan literasi hampir dengan berbagai perguruan tinggi dan tentu dengan lembaga negara yang terkait. Kemudian kita juga tugasnya adalah identifikasi kerentanan dan penilaian risiko. Ini juga menjadi tugas yang utama. Karena apa? Ketika kita mendapatkan indikasi, tentu kita harus langsung koordinasi dengan instansi terkait. Dan itu sudah kita laksanakan. Beberapa instansi kemarin sudah kita lihat ada kerentanan atau katakanlah kerawanan di situ, langsung kita hubungi dari pusat operasi kita. Kemudian kita akan membangun government research dan juga cyber security test, semuanya ini sedang kita kerjakan. Dan sampai saat ini, Badan Siber dan Sandi Negara, karena memang sesuai dengan Perpres, dulu sebelum dibentuk badan ini ada kita mengenal Lemsanek. Tugasnya adalah sebenarnya lebih pada security atau keamanan informasi pemerintah. Dan itu tetap kita laksanakan sampai sekarang. Inilah yang kami kerjakan dan tentu saya katakan tadi, berkolaborasi, kerjasama dengan semua stakeholder yang ada. Kita juga kampanye literasi ini dengan yang saya katakan tadi, kita sudah mulai dari Banda Aceh, dari Unsia, kemudian nanti semua juga perguruan tinggi, ya kita harapkan bisa kita datangi dan untuk. Ibu Bapak sekalian kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, kami sangat mengharapkan kerjasama. Sekali lagi saya katakan sebagai anak bungsu yang baru, badan yang baru, kami tidak akan bisa bekerja sendiri dan kami harus ditopang dalam hal ini. Saya ingin menyampaikan ini terutama karena yang hadir di sini adalah Ibu Bapak atau badan ataupun instansi yang tentu berkaitan dengan tugas-tugas kami dan kami yakin kami dapat didukung dan Bapak-Bapak mempunyai kemampuan untuk itu. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, BEPSEN sangat mendukung upaya pihak asosiasi, komunitas swasta dan sebagainya dalam memberikan informasi dan sharing knowledge terkait dengan keamanan siber sebagai bentuk sinergi atau kolaborasi. Maka dari itu, kolaborasi dari setiap pihak diperlukan, kolaborasi dari sinergi dari kalangan akademisi, kalangan bisnis, dan pemerintah bisa diwujudkan melalui forum-forum dan kegiatan seperti ini. Sehingga seluruh elemen yang ada mampu menjalin kerjasama sebagaimana fondasi kinerja yang lebih sinergi dan tepat sasaran di masa yang akan datang. Saya berharap event ini mampu berperan sebagai media atau sarana dalam memberikan masukan, wawasan pembicaraan kerjasama antar negara atau komunitas, hingga perusahaan multinasional maupun internasional. Maka dengan mohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan Data Security AI Summit 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka.